Dunia telah diselamatkan oleh pahlawan setelah mengalahkan Raja Iblis. Tapi yang pahlawan dapatkan fakta bahwa dirinya dijebak dan ditipu lalu dihukum mati. Di akhir hidupnya, sang pahlawan berteriak, ia akan membalaskan dendamnya. Dan ini adalah alur dari manga Fukusuo Koinegu Yusawa Yami no Chikara Deshimetsu Musosuru. Di sebuah dunia putih, tepat sebelumnya yang pernah dikunjungi sang pahlawan sebelum berinkarnasi ke dunia lain. Di sini sang pahlawan disambut dengan kesedihan seorang dewi. Setelah mengetahui apa yang dialami oleh sang pahlawan setelah mereka dibantu untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan di sini Raul meminta kepada sang dewi untuk menghidupkannya kembali, melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah membuatnya merasa sudah dikhianati. 1 tahun telah berlalu di sebuah kerajaan Kurz dan di sebuah kastil Auerbach. Putri kerajaan itu sedang mempersiapkan hari pernikahannya. Karena alasan ia tidak menyukai gaun yang diberikan oleh para pelayannya, sang putri menyiksa dan memukul salah satu pelayan dan meminta untuk mencarikan pakaian lain. Seorang kesatria penjaga yang ada di ruangan itu merasakan hal buruk di hari pernikahan Tuan Putri ini. 1 bulan sebelumnya, pasukan penjaga gerbang kerajaan dibantai habis. Mereka mati secara misterius. Dan para kesatria kerajaan yang menyelidiki hal itu tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kesatria bernama Sandra berniat melaporkan sesuatu kepada sang putri. Tapi laporannya terhenti ketika melihat keindahan wajah dan tubuh sang putri. Dan laporan itu berkaitan dengan insiden 1 bulan yang lalu yang sudah memakan banyak korban. Pasukan penjaga mati misterius. Sandra mengkhawatirkan keselamatan sang tuan putri. Terlebih akhir-akhir ini para petinggi kerajaan juga tumbang satu persatu. Seperti terkena penyakit atau terkena kutukan. Mendengar hal itu, Tuan Putri tidak peduli dengan mereka, yang menurutnya itu tidak ada hubungannya dengannya. Sandra melanjutkan para petinggi sebelum mereka menghembuskan napas terakhir mereka mengulangi kata-kata yang sama, yaitu berkatilah yang mulia putri. Sang putri menganggap itu adalah bentuk kesetiaan mereka terhadapnya. Karena Sandra masih khawatir karena insiden yang berdekatan, Sandra meminta parade pernikahannya ditunda sampai pelakunya tertangkap. Sang putri menolaknya, terlebih banyak para kesatria kerajaan yang bisa menjadi perisainya. Orang-orang sudah banyak berkumpul. Bunyi lonceng juga ikut memeriahkan acara pernikahan kedua pasangan yang diberkati ini. Victoria sebelumnya tidak punya keluhan tentang status yang dimiliki oleh Emil untuk bisa menjadi pasangannya. Dan ini juga adalah ambisi Victoria untuk melahirkan anak laki-laki yang akan mewarisi tahta kerajaan, agar Victoria bisa mengambil alih kekuasaan negeri ini. Tapi jika anaknya jelek atau menyebalkan, Victoria mungkin saja akan langsung menyelenyapkannya. Tentu saja itu tidak mungkin. Menurut Victoria, Emil hanya memuja wajahnya saja. Pasti keturunannya juga baik. Tapi menurut Victoria, dari segi penampilan, sang pahlawan lebih baik dari Emil. Victoria sudah memiliki niatan ingin menodai sang pahlawan ketika pertama kali bertemu, ketika pertama kali mendapatkan misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Seorang yang sederhana, baik hati, dan laki-laki yang bodoh. Victoria sangat tertarik kepada sang pahlawan, tapi dia sudah mati sekarang. Melihat wajah putus asa sang pahlawan ketika ditangkap dan berniat dieksekusi, Victoria sebenarnya menyesal membunuh sang pahlawan. Dan Victoria juga mempertanyakan kenapa sang pahlawan menolak untuk menjadi miliknya. Semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan pernikahan Victoria. Para kesatria elit kerajaan juga berbaris untuk melindungi acara itu dan sang tuan putri. Orang-orang meneriakkan nama Victoria. Setelah Victoria memberikan salam dan berpikir semua adalah miliknya. Acara pernikahan mereka dimulai. Pendeka membuka acaranya dengan pujian kepada dewa untuk memberkati pernikahan itu. Dalam keadaan tenang dan dalam benaknya, untuk segera pendeta itu untuk merestui mereka. Dan dengan itu, kejayaan Victoria akan segera dimulai. Sampai pada kata yang diucapkan sang pendeta dengan ucapan yang sama yang pernah disebutkan Sandra sebelumnya, yaitu berkatilah yang mulia putri. Victoria terpaku. Ia sadar kata-kata itu mirip dengan apa yang diucapkan para petinggi yang tewas misterius.
Setelah itu darah menyembur dari leher sang pendeta yang terpenggal dan mengenai wajah dan pakaian Victoria. Emil dan Victoria terkejut, sang pendeta tumbang. Victoria sempat berpikir itu hanya sebuah kebetulan, tapi langsung meralatnya. Dan Victoria terdiam setelah melihat sang pahlawan Raul yang menyamar sebagai salah satu dari pendeta. Raul menanyakan kabar Victoria dan sambutan kepada Victoria karena sudah lama tidak bertemu. Tentunya Victoria terkejut, seharusnya Raul sudah lama mati. Raul mengatakan ia sudah bangkit kembali untuk membalaskan dendamnya. Sebelumnya, ketika Raul bersama Dewi yang mengatakan sang Dewi mencintainya tapi tidak menolongnya, Raul meminta untuk sang Dewi menghidupkannya kembali. Raul menanyakan apakah ini semua sudah sesuai seperti yang diinginkan sang Dewi. Sang Dewi membantahnya. Ia sendiri tidak menyangka mereka akan membunuh penyelamat mereka sendiri. Raul meminta kepada sang Dewi untuk menghidupkannya kembali sebagai bukti rasa cinta sang Dewi kepada Raul. Dewi itu sempat ragu, roh yang mati harus disucikan terlebih dahulu, dan dewa yang melanggar aturan itu akan dicabut dari posisinya. Raul tidak peduli dengan aturan para dewa. Yang penting untuk Raul sekarang, apa ia bisa dihidupkan kembali atau tidak. Tapi pada akhirnya sang Dewi luluh dan menghidupkan Raul kembali. Dan sebelum itu Raul juga mengajukan sebuah permintaan untuk mengembalikan kekuatan Raul yang lain yang disegel. Dan kekuatan itu adalah kekuatan kegelapan. Sang Dewi menawarkan kenapa Raul tidak hidup bahagia bersamanya saja di sana. Raul menolak dengan alasan ia akan membersihkan para iblis itu. Setelah itu Raul mendapatkan kekuatannya yang sebenarnya dan kembali dihidupkan lagi. Raul kembali ke kerajaan Kursk. Para penjaga gerbang meminta Raul yang mendekat untuk berhenti dan tidak boleh masuk. Salah satu prajurit itu sempat familiar dengan wajah Raul yang sepertinya ia mengenalinya. Tapi setelah itu mereka dibantai habis. Raul sudah menunggu 1 bulan untuk ini setelah dibangkitkan kembali. Raul tertawa melihat Victoria yang panik karena dirinya kotor oleh darah dari pendeta yang terbunuh. Sandra bergerak untuk melindungi Victoria dan berpendapat iblis telah merasuki sosok pahlawan. Victoria juga berteriak untuk iblis yang menyerupai sang pahlawan untuk menunjukkan wajah aslinya. Raul memberitahu mereka itu memang dirinya yang asli. Victoria tidak mempercayainya. Raul seharusnya sudah mati. Dan menurut Raul, walaupun diceritakan, mereka tetap tidak akan percaya. Raul menarik rambut Victoria untuk bisa melihatnya dari dekat. Sandra dan sebagian pasukan yang ada di sana bersiap menyerang. Raul mencela, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah itu, pasukan yang ada di belakang Sandra terpenggal semua dan darah berhamburan ke udara. Masyarakat yang ada di sana terdiam kaget. Seketika melihat pemandangan itu, tak lama mereka saling dorong untuk melarikan diri dari tempat itu. Raul menghentikan keributan itu dan meminta mereka untuk tidak lari dan melihat ke arahnya. Mereka terdiam dan tidak bergerak, dan menurut Raul semakin banyak penonton akan semakin seru. Dan Raul siap melakukan pertunjukan yang dibintangi oleh Victoria sebagai karakter utamanya. Beberapa orang meminta Raul untuk segera menyelesaikan acaranya, karena mereka cuma rakyat biasa yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Victoria berteriak ke arah orang-orang untuk segera menyingkirkan iblis yang menyerupai sang pahlawan. Masih memegang sebagian rambut Victoria, Raul meminta Victoria untuk menerima kenyataan bahwa Raul sudah dihidupkan kembali. Victoria meminta Sandra untuk segera membunuh Raul. Tapi karena sihir Raul, Sandra tidak bisa bergerak. Victoria meminta Sandra untuk melakukan apapun, seperti memotong kedua kakinya untuk melindungi Victoria. Walaupun Sandra terlihat seperti kesatria yang jujur dan bersih, Raul tahu sosok Sandra yang sebenarnya. Raul memaksa Victoria untuk bergerak sedikit ke arah di mana Emil yang terduduk ketakutan. Raul menggunakan sihir untuk membuat tubuh Emil menempel ke tubuh Victoria. Emil menangis ketakutan dan memanggil-manggil ibunya. Raul mentertawakan Emil dan membuat Emil dengan sihirnya memegangi kedua tangan Victoria dari belakang. Setelah menurut Raul, para pemerannya sudah lengkap, Raul sempat menanyakan kenapa Victoria tidak menggunakan gaun putih di hari pernikahannya. Dan Raul berasumsi mungkin itu agar tidak menunjukkan bercak darah. Dan setelah itu, Raul merobek gaun Victoria. Beberapa orang melihat ke arah Victoria dengan serius. Victoria berteriak,
dan mengatakan apa yang sudah dilakukan Raul kepadanya. Raul mengatakan bukankah Victoria menginginkan anak, dan di sini Victoria berpikir apakah Raul akan memperkosanya. Victoria memberontak dengan mengatakan orang yang seperti Raul tidak berhak menyentuh tubuhnya. Emil masih berteriak memanggil ibunya sambil menahan kedua tangan Victoria karena sihir Raul. Victoria sempat mengancam Raul, tapi Raul tidak peduli dan mengatakan kalau Victoria meminta maaf, ia akan memaafkannya. Victoria masih berteriak meminta Raul untuk berlutut. Raul menganggap Victoria sudah gila. Sandra berteriak ke arah Raul. Jika Raul menggunakan Victoria sebagai Sandra, itu sama saja Raul menentang kebenaran. Raul menolak konsep itu setelah apa yang mereka lakukan untuk menangkap Raul. Sandra membantai penduduk desa tempat persinggahan Raul dan partinya. Setelah mengalahkan Raja Iblis atas perintah Victoria, dan Victoria ingin melihat reaksi apa yang ditunjukkan oleh Raul melihat hal itu. Sandra menolak pembantaian itu sebagai sebuah dosa. Dalam penolakan itu, suara Sandra dibuat nyaring menggunakan sihir oleh Raul, yang membuat semua orang yang ada di sana mendengar. Para rakyat yang mendengar mempertanyakan kebenaran itu, dan juga mereka mengetahui itu bukan perbuatan Raul. Sandra meminta maaf kepada Victoria dengan ketakutan, dan untuk membuat ini lebih seru, Raul memasang sihir di tubuh Sandra yang membuat Sandra memukul wajah Victoria. Dari satu pukulan itu, hidung Victoria mengeluarkan darah dan beberapa giginya copot dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan setelah Raul mentertawakan itu, Raul membuat Sandra memukuli Victoria berkali-kali. Emil yang memegangi kedua tangan Victoria mengeluarkan air mata ketakutan. Wajah Victoria babak belur. Raul menyiapkan sihir yang lain untuk mengakhiri ini, dan sebagai pembalasan kepada yang sudah membunuh kakak perempuan dari Raul. Tepat sebelum mengalahkan Raja Iblis, Raul mengunjungi kakaknya yang sedang hamil di sebuah tempat ibadah. Dan setelah itu, Raul berpamitan dengan kakaknya. Dan setelah penangkapan Raul di desa Masquare, Raul dihadapkan kepada Victoria. Victoria terlihat bahagia, dan Raul menanyakan alasan kenapa dirinya ditangkap. Menurut Victoria, salah satu alasannya karena Raja Iblis sudah tidak ada lagi. Jadi keberadaan Raul sebagai pahlawan sudah tidak dibutuhkan. Dan Raul bertanya di sini kenapa Victoria juga harus membantai desa yang tidak ada hubungannya. Victoria membantah, itu bukan perbuatannya, tapi itu ada perbuatan Raul. Victoria di sini menawarkan kepada Raul untuk menjadi miliknya. Jika Raul mau menjadi miliknya, Victoria tidak akan keberatan menolong Raul. Raul meludahi pipi Victoria dan mengungkapkan kebenciannya. Tapi di sini Victoria terlihat tidak marah dan menunjukkan ekspresi yang ingin segera menodai Raul. Victoria meminta Sandra untuk membawa Raul ke tempat ibadah yang sebelumnya ia kunjungi untuk melihat kakak perempuannya. Raul mencium aroma darah dan Raul melihat tubuh kakaknya tergeletak tak bernyawa dengan beberapa pedang yang menusuk tubuhnya. Dengan alasan itu, Raul menyiapkan sebuah sihir di tubuh Victoria. Raul berpendapat ia tidak boleh membunuh Victoria sekarang. Raul ingin membuat Victoria jauh lebih menderita. Dan setelah itu, Victoria memuntahkan darah. Raul menghancurkan ambisi Victoria. Victoria merasa sakit di perutnya. Raul sudah menghancurkan rahim yang ada di perut Victoria. Raul menyembuhkan pendarahan Victoria. Menurutnya akan membosankan kalau Victoria mati sekarang. Victoria memuntahkan semua kemarahannya dan tidak akan pernah memanfaatkan perbuatan Raul. Menurut Raul, Victoria hanya memetik apa yang sudah ia tanam. Dan setelah itu, Raul beralih ke para kesatria yang masih berdiri terdiam, dengan mengatakan mereka juga harus bersiap, karena kelak peran yang dibunuh dengan tragis akan segera muncul. Setelah itu, Raul melepaskan sihirnya, dan orang-orang yang ada di sana sudah bisa mulai bergerak. Victoria memerintahkan untuk membunuh Raul, dan beberapa kesatria menancapkan pedang mereka ke tubuh Raul. Victoria sempat senang melihat Raul tertusuk oleh beberapa pedang, tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Raul mengatakan Victoria seharusnya tahu bahwa seorang pahlawan seperti Raul tidak akan mati hanya sekedar sebuah tusukan pedang. Para kesatria yang menusuk Raul mundur menjauh. Raul mencabut satu pedang dari tubuhnya dan mengarahkan ujung pedang berdarah itu kepada Victoria.
dan mengatakan ia akan kembali ketika wajah Victoria sudah kembali pulih. Sebelum meninggalkan tempat itu, Raul mengucapkan selamat atas pernikahan Victoria dan memberikan salam, "Berkatilah Yang Mulia Putri."